untuk yang pertama mungkin alur sampah yang masuk ke tempat kami, kami ada jembatan timbang. Jadi sejak tahun 2022 kami coba menerapkan tarif berdasarkan kilogram. Jadi tidak lagi biaya layanan per bulan yang harus dibayar secara per, tapi dibayarnya per kilogram sampai juta. Di Kecamatan Jati ada berapa desa, Bapak? 14 desa. Nanti untuk pickup atau kendaraan personal orang yang datang ke sini warga itu kalau misalnya pengen buang sampah di sini nanti ditimbang untuk per kilogramnya kalau di atas ini nanti untuk pembongkaran sampah nanti ada di sebelah sini. Jadi untuk kendaraan sampah moda 3 pickup semuanya nanti dibongkar di sini. Kemudian di area ini adalah area anorganik atau bank sampah. Jadi mungkin tadi juga sudah dijelaskan mengenai bank sampah. Untuk bank sampah sendiri di Pangwajas ada bank sampah unit yang ada di RT ataupun di Buan. Nanti setiap minimal 1 bulan sekali itu akan kami ambil, nanti akan kami bawa ke sini untuk dibeli. Jadi keuntungan dari warga yang memilah sampah dan tergabung di bank sampah, pemilah sampah bank sampah itu bisa dijual sampah hasil pemilahannya yang berupa anorganik atau yang kosong. Kemudian untuk area pemilahan bisa berdasarkan ngomong. Nanti di atas sana akan ada proses pemilahan masih manual, jadi ada tenaga pilah kami di atas sana yang tugasnya adalah untuk mengambil sampah jenis kosong atau anorganik atau yang pokoknya masih bisa dijual. Kemudian nanti ada sampah di ujung mesin conveyor, nanti ada mesin namanya mesin cacah pilah. Itu yang tugasnya adalah sampah dari sampah organik jadi di mesin itu nanti ada 2 output sampah macam-macam organik. Bisa naik kalau di sini untuk bahan baku wood plastik jadi bahan bangunan kayak kayu gitu Pak. Di Klaten ya, di Klaten ada industri yang memasak. Jadi bahan bangunan kayak balon. Biaya transportasi yang tutup ya? Ya, kalau di tempat kami nanti ada 2 yang penting kalau itu kami tidak
total misalkan aset semuanya berapa? Sama bangunan Di luar tanah, di luar tanah. 2M ya? 2M. Cukup lah. Cukup Pak Ibu ya. tapi ini untuk dengan apa dengan anggaran sebesar ini itu hanya bisa untuk olah 20 ton lah. Cuma kalau untuk desa itu lebih dari cukup karena untuk kami sendiri 2000 pelanggan itu sampah yang masuk itu di 8 sampai 10 ton. Jadi masih lebih dari cukup mas. Untuk yang tadi itu pakan maggot itu kan berupa bubur atau apa, dan cara pengirimannya gimana? Kalau pakan maggotnya itu sisa makanannya pak, jadi kami nggak ngolah sampai. Oh, enggak bubur enggak? Cuma apa adanya ya? Hilangnya di sini. Jadi untuk sampah organik itu kami ada dua jenis pak, yang bukan jenisnya itu dari sisa makanan, tapi sisa makanan yang dari misalnya ada genreng, disco, sama kalau misalnya ada warga yang ada hajatan. Nah kalau itu nanti lah kami setor ke peternak maggot. Nah, kalau misalnya sisa sampah organik dari rumah tangga itu kan biasanya jenis kecil-kecil sedikit kan. Nah kalau sedikit itu baru kami cacah jadi bubur organik untuk pupuk. Jadi nanti tergantung kalau sisa makanan yang banyak dan masih baru itu nanti langsung ke maggot. Masuk sini semua. Kalau ini jam sekarang udah nggak 12 jam. Kita bisa lihat produk-produk akhirnya Iya. apa aja. Produk-produk akhirnya apa aja. Ini apa ini? Yang ini bubur organik. Tapi nanti ada campuran kertas sama plastik. Itu nanti yang untuk pupuk sama media tanam. Tapi perlu proses yang lebih panjang. Ya. Proses Karena untuk kaca sendiri tidak bisa bisa bersih. Jadi mesin itu kan namanya mesin caca pilah. Jadi itu tugasnya nanti untuk mencacah sampah organik sama memilah sampah termoplas. Jadi kadang pasti campur yang tercacah. Tapi nanti ada proses penyaringan. Mesinnya proses itu. Berarti ini masuk dari sana, Lalu nanti jalan ke sini, nanti dipilah, nanti masuk ada sisa bilang ke sini. isinya apa? Kata satu sama satu. tapi cuma kalau ini kan isi proses kelas satu mungkin satu masih Campur dulu. tapi masih jangan dibayangkan apa bubur organik itu organik yang benar-benar bersih organik ya tahu tapi masih ada campuran jadi nanti pas proses pupuk produksi pupuk nanti ada penyaringan Komposter itu apa? Untuk komposter atau untuk pakan maggot? komposter kalau pakan maggot nanti sama makanan yang masih baru Yang khusus tiba rumah tangga. Itu bilang itu jenisnya kan tadi kalau lihat videonya kan banyak orang yang bilang tongnya di bawah ini dibedakan pak nanti di bawah ini ada kantong yang gede cuman kan kalau misalnya satu orang satu jenis sampah kan agak susah jadi yang penting semua sampah yang punya nilai jual yang bisa dijual diambil dulu nanti habis dari sini nanti di sana dipilah lagi jadi Jadi setiap kotak ini bawahnya ada kantongnya. ada kantong gede yang kayak gini pak itu yang di sana itu yang kerja kan berapa orang jadi ini untuk pekerja Pengeras suara ada apa-apa biar untuk karyawan ada 3 jenis jadi ada yang borongan nah kalau yang pemilah ini nanti borongan jadi tergantung jumlah sampah yang masuk jadi kalau dalam satu hari itu 10 ton per kilonya 2.500 nanti kalau misalnya yang masuk 10 ton dan habis diolah habis dipilah nanti itu nanti 10 ton dari 2.500 dibagi 2.500 nanti 10 ton ya nanti
nanti 2.500.000 kan 10 ton, 2.500.000 dibagi nanti berapa yang peminatnya? Buat tim dia ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada 10 pemilah berarti per orangnya 250.000 per hari. Mesin itu buat berapa ton? 20. Golek bahan 20 ton sedina. Nek ora kan rugi. Ya, sebelah sana insenerator untuk bakar residu. Yang hijau Itu ke bawahnya Yang kayak itu ada ada tahu cerobongnya, Pak, rakyatnya. ada cerobongnya. Ada cerobongnya itu yang pojokan sana untuk pembasaran. Nah, yang itu yang pojok sana itu yang ada bawahnya ada rafianya itu. Dengan temennya mana? Saya sendirian, Pak. Pertanyaan udah kena sampai aku. Mas, Jadi kolom itu remuk sampai ada gini. contohnya nggak ada di sini baksonya kan nggak murah. Jadi kami hanya menyediakan bahan bakunya saja. Mas, kira-kira dengan biaya kos tadi boleh sampai 10 ton sedina ya. malah nggak Nggak untung Pak, kami cukup nggak untung tapi nggak untung. tadi benar Coba dengan Pak, dengan 10 ton sampah yang masuk, itu kami bisa jualan sampah rosok itu per bulan 30 sampai 35 juta. Per bulan. Kemudian dari biaya berlangganan per kilogram yang Rp800 itu tadi, kami bisa dapat 40 sampai 50 juta. Jadi total yang kami dapatkan di sini itu bisa 80 sampai 90 juta per bulannya. Jadi yang kami keluarkan nanti di angka 70 sampai 40, bahkan bisa habis juga sih Pak itu. Jadi nggak ada untung sama sekali di sini. Terus bilangnya ada sumber PAD dari sini. Kampung Mataraman Pak, yang tadi Bapak-bapak 3 miliar Kalau itu di sana sebulan bisa 250 sampai 300 juta. kalau sampah ini belum menghasilkan PAD. Di sini nggak ada. Jadi untuk PAD-nya itu nanti semua unit usaha dijadikan satu dulu. Laporan keuangannya termasuk Kampung Mataraman. Jadi nanti dihitung laba bersihnya. Setelah semuanya dikumpulin semua unit usaha nanti baru dihitung laba bersihnya. Nah, kalau laba bersihnya itu tadi berapa Pak? 40% dari laba bersih. Dari BUMDes sendiri Pak. Ya nanti kalau misalnya rekanan atau swasta sifatnya hanya mitra saja. Kalau misalnya ada dana yang masuk bisa dapat dari hibah, CSR, atau kami dari BUMDes itu, BUMDesnya sudah badan hukum belum Pak? Sudah, bisa dapat utang dari bank ya Pak ya? Karena sudah badan hukum kami juga bisa mengakses modal ke bank ataupun untuk pengajuan hibah CSR itu juga lebih mudah ataupun ke kementerian ya. Misalnya ada program untuk BUMDes. Mohon maaf, ini sudah mau pengelolaan sampah. Pengen mengetahui hanya ngukur putaran tau lah. memang dari BUMDes sendiri Malah dipapake soalnya apa-apa 50 juta per tahun. Ini juk rasan tuh. Sampai juk rasan. kan gitu. Apakah Soal real biaya dia nggak nyumbang sampah. Ini melayani berapa Kalau desa? biaya ini semua dari BUMDes Pak. Ini kan Iya, dari itu. BUMDes. Hanya untuk Sebagian mengurangi dari pembuangan CSR sama sampah. hibah. Zero Jadi waste. kayak misalnya ada kendaraan itu kami dapat dari Pegadaian itu bisa 3 tosa, 1 pickup itu jadi tergantung nanti jenengan atau bapak ibu itu nyari CSR ke mitra ataupun ke bank juga. Ini melayani berapa Bank desa? itu nggak cuman mod utang juga ya Pak ya. Karena kami dapat bantuan dari BRI ataupun Mandiri ataupun BNI itu satu bank itu lumayan bisa dapat 1 tosa. Oh gitu. Utangan itu modelnya. Enggak, kalau yang sifatnya hibah atau CSR gratis. Nah, Jadi gini bantuan. Mas, yang kita terima pada saat kita mau ke sini itu berkaitan dengan pengelolaan sampah yang di sini sudah mendapatkan PAD per bulan per tahun itu 3 miliar. Akhirnya membuat saya itu pusing. Tapi Dapatnya dari mana? Ujung-ujungnya kayak gini kan ya. Kan ya. Kayaknya mispersepsi juga sih Pak. Untuk omset BUMDes kami itu emang 4 sampai 6 miliar. Tapi yang kami setor ke pemerintah desa itu di angka 50 sampai 200 juta per tahun.
tergantung dari kondisi untuk bersihnya. Ini melayani berapa desa? Satu desa, tapi kami juga terbuka untuk desa lain. Tapi terbuka untuk luar ataupun institusi luar. Tapi belum pernah terjalin kerjasama. Jadi ada Kalau masih kekurangan sampah terus. ya, makanya kami cari terus itu sudah. Jadi kami dapat dari bahkan Gudang Indomaret Jogja pun kerjasama dengan Oh, jadi kerjasama antar desanya mengikuti kerjasama. Terus seandainya sampah yang dari luar itu, apakah bayarnya itu kita ambil retribusi itu sama? sama. 800 Ya, per kilogram. Hitungannya tetap kita itu dari daerah lain gitu ya Pak? 800 per kilogram. Itu belum pilah ya? belum semuanya yang masuk di kendaraan nanti ditimbang berapa ratus kilo dengan dihitung dikali 8. Jadi itu sampai berupa sampah basah lah, berarti. Apa? Terus 800. Resiko dari penarik sampah Luasnya berapa Mas? sekitar 600. Iya. Lebih masih Iya. Per hari 5 sampai 10 ton itu dari satu desa. Dari satu desa sama sekitarnya kemudian masih juga dari institusi Dengan pelanggan kita masih 2.000 pelanggan. Kan masih ada yang tanya waktu itu jam 2 jam